Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang begitu agung yang tidak ada tandingannya. Demikian juga nikmat kesehatan yang banyak manusia tidak merasakan kesehatan itu adalah nikmat kecuali setelah datang sakit. Tidak merasakan kita nikmatnya bernapas kecuali ketika kita sesak. Tidak merasakan kita nikmat melihat kecuali pandangan kita sudah rabun. Tidak merasakan nikmat rambut hitam kecuali uban sudah mulai banyak. Tidak merasakan nikmat kulit kencang kecuali kita sudah keriput. Itu nikmat begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Demikian juga nikmat kesempatan, nikmat waktu, kesempatan untuk datang ke majelis ini, untuk dapat sholat berjamaah di masjid. Ini nikmat yang mungkin sebagian besar manusia tidak memahami nikmat ini. Ini nikmat hadirnya kita ke masjid, kemudian kita diberikan ke lapangan dada oleh Allah untuk dapat duduk bermajelis di majelis ilmu. Ini nikmat, nikmat yang tidak bisa kita nominalkan, nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan materi. Ini jauh lebih besar, Pak. Duduknya kita paling lama 1 jam lah di majelis ini. Duduknya ini yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya ini atau duduk kita inilah yang akan kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tinggikan derajat kita di akhirat kelak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Jadi duduknya kita di sini yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini nikmat yang agung yang harus kita syukuri. Demikian juga nikmat turun hujan. Ini nikmat. Turun hujan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dengan hujan. Makanya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicela, Pak. Jangan dicela. Hujan ini rahmat, kita memohon kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di hujung tahun Masehi. Hujung tahun Masehi. Itu tandanya waktu berjalan dengan cepat. Kami pribadi rasanya baru kemarin kenalan dengan jamaah sekalian. Di bulan Februari baru sampai di Prabu Muli. Tiba-tiba sudah di bulan Desember. Subhanallah, cepat sekali, sudah 10 bulan di sini. Ya. Ini tanda bahwasannya hari kiamat itu makin dekat. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu tanda kiamat dekatnya waktu. Ini cepat sekali waktu itu berjalan. Perasaan baru kemarin melihat khairan masih kelas 7, sekarang sudah kelas 8. Ya, perasaan baru kemarin melihat mana Galang. Yang melihat Galang kelas 7 sekarang sudah kelas 8. Insya Allah ini semua
tanda bahwasanya umur kita makin sedikit. Ya. Jadi kalau ada sebagian orang merayakan hari ulang tahun, mengatakan panjang umur, salah. Itu tanda umurnya makin pendek. Ya. Jadi kita harus bermuhasabah, harus menghitung diri kita. Umur kita yang pendek ini sudah kita manfaatkan untuk apa saja? Apakah kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan kebaikan ketika kita meninggal, atau bahkan kita akan menyesal? Akan menyesal. Ya. Menyesal. Ternyata tidak bermanfaat harta, anak, istri, jabatan, apabila hal tersebut tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah. Ternyata harta, istri, anak, jabatan itu hanya alat, tergantung kita menggunakan. Apakah kita menggunakannya dalam rangka ketaatan atau bahkan bermaksiat kepada Allah. Maka kita hitung-hitung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas adab bertamu dan adab menyambut tamu. Adab bertamu dan adab menyambut tamu. Dalam agama Islam semuanya diatur. Mulai dari adab bertamu, demikian juga adab memuliakan tamu. Ya. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Demikian juga kita yang ingin bertamu juga ada adabnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Kalau ingin bertamu minta izin dahulu, jangan celingak-celinguk, karena izin itu untuk menjaga pandangan. Ini ada adab. Sehingga dalam agama kita adab bertamu diatur, adab menyambut tamu juga diatur. Ya. Mari kita lihat yang pertama, adab bertamu terlebih dahulu. Adab bertamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya bertamu merupakan syariat agama kita. Bertamu itu merupakan syariat agama kita. Pernah kita baca pada adab-adab sebelumnya, ada cerita bahwasanya ada seseorang keluar dari rumahnya, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Maka diutuslah oleh Allah seorang malaikat menemui laki-laki tersebut, dan malaikat itu bertanya, "Wahai fulan, mau kemana engkau pergi?" Maka orang itu menjawab, "Aku ingin berjumpa dengan saudaraku fulan. Aku ingin bertamu, berkunjung, ziarah." Kalau kita Pak ngomong ziarah kuburan, bukan. Ziarah itu kunjungan. Ya. Ziarah itu kunjungan. Bisa kunjungan ke kuburan, bisa kunjungan ke rumah. Ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia kalau dibilang ziarah pasti ziarah kubur. Tapi kalau dalam bahasa Arab ziarah itu artinya berkunjung. Aku ingin berkunjung ke rumah saudaraku. Lantas malaikat itu bertanya, apakah engkau ada hajat dengan dia? Tidak punya. Aku tidak punya ada alasan bisnis. Tidak. Apakah dia punya hutang? Tidak punya hutang. Engkau punya hutang? Tidak juga. Lantas apa yang menyebabkan kamu pergi untuk menjumpai dia?
Lantas orang itu mengatakan, inni uhibbuhu lah. Aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, ketahuilah aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu. Ini adab. Jadi bertamu itu disyariatkan. Salah satunya untuk memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah. Karena hubungan dalam hidup kita ini minimal ada 4. Yang paling tinggi hubungan iman, paling tinggi hubungan iman. Yang kedua hubungan nasab, nasab atau hubungan rahim. Ini hubungan kedua. Hubungan ketiga hubungan tetangga. Hubungan keempat hubungan sesama manusia. Jadi hubungan yang paling tinggi itu adalah hubungan iman. Maka bukan hanya kita berkunjung ke karib kerabat yang punya silaturahim, yang ada hubungan rahim dengan kita, berkunjung dengan saudara seiman juga disyariatkan, dianjurkan berkunjung. Kemudian adab yang kedua dari adab bertamu adalah hendaklah kita ketika bertamu mengetuk pintu, meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi kalau bertamu itu mengetuk pintu, meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi kita jangan mentang-mentang kita melihat rumahnya, kebuka pintunya, langsung selonong boy masuk. Tidak boleh. Walaupun pintunya terbuka, kita tetap harus minta izin dengan mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Bagaimana cara kita mengetuk pintu? Maka hendaklah kita mengetuk pintu dengan adab. Jadi kalau ngetuk pintu jangan pakai ya, itu bukan bertamu. Apa namanya? Ya, ngajak belago itu. Diriwayatkan dalam satu riwayat, para sahabat dahulu mengetuk pintu Nabi Muhammad SAW bi asfarihim, dengan menggunakan kuku mereka. Diketuk pintunya pakai kuku, alangkah kecilnya. Itu menunjukkan bahwasanya memang kita harus betul-betul menjaga adab. Jadi kita ngetuk itu jangan sampai membuat orang kaget. Kita mengetuk itu untuk memberitahu kita ini mau ketuk. Pelan-pelan. Ya bukan pelan-pelan artinya tidak terdengar. Artinya dengan adab. Kita mengetuk dengan karena sebagian orang ngetuk pintu itu cak marah. Tok. Panggil nama. Sabit. Nah ini tidak ada. Jadi pakai ada. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tunggu. Jadi kalau ngetuk pintu itu kita tunggu. Jadi jangan langsung berturutan. Kasih jeda. Karena orang di dalam rumah itu mungkin mendengar, tapi sayu-sayu. Cak ada suara. Maka kasih jeda untuk dia berjalan, mempersiapkan diri, melihat, oh iya ada tamu. Baru kita ketok untuk kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jeda. Dan kita tidak perlu adab ketiga, tidak perlu mengintip. Tidak perlu mengintip. Karena rumah kita di Sumatera ini, Pak, atau di Indonesia secara umum, pintu rumah kanan kiri jendelo, ya enggak? Dan jendelonya kacau. Kebanyakan kita tidak sabar, diketok ngintip. Ini tidak boleh. Benar tidak? Tak boleh. Lebih parah lagi kalau di dusun, jadi di Jawa, di Jawa itu jendelonya itu dari kayu. Jadi buka jendela, masuk kepalanya.
Oh iya. Nah, ini tidak boleh. Tunggu. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam rumah. Entah orang tidak menggunakan pakaian, entah terbuka auratnya, entah ada yang sesuatu yang dia malu di dalam orang. Maka kita ini sampai 3 kali. Ketiga kali kita ketekan. Assalamualaikum. Tunggu. Kalau memang tidak ada jawaban, berarti kita tidak diterima. Ya sudah, balik. Setelah 3 kali itu kita pulang. Ustaz, datang jauh. Ya, zaman sekarang sudah punya handphone, dia ditelepon. Siapa tahu ndak dengar. Siapa tahu ndak dengar. Jadi ada. Kalau memang kita tahu orangnya di belakang, ya kita izin ke belakang. Assalamualaikum. Tapi tetap menjaga pandangan. Jangan dipelototi. Kemudian ketika tamu kita mengatakan diusir, kitanya diusir. Afwan, tidak terima tamu. Maka hendaklah kita berlapang dada. Tak boleh kita ngedumel, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Entah istri lagi cekcok dengan suami, ya kan? Entah ayah lagi marahi anaknya. Kita tidak tahu. Jadi hendaklah kita menghadirkan husnuzon kalau kita yang bertamu. Toh, afwan, tak pacak nerima tamu sekarang. Sudah, pulang. Oh iya, tak apa-apa, alhamdulillah. Cuman ingin memberikan hadiah. Roti, kue sudah anak taruh di depan pintu. Pulang. Jadi jangan merasa kita terhina ketika kita tidak diterima, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Termasuk kalau kita datang ke rumah ternyata tidak ada laki-lakinya. Ingat, perempuan itu tidak boleh memasukkan orang asing ke rumah suami. Jadi kita jangan kecil hati. Afwan, mohon maaf, suami lagi di luar. Jangan maksud, tidak apa-apa sebentar baik. Jangan, sudah pulang. Karena ketika seorang istri mengatakan suami tidak ada di rumah, maksudnya tidak terima tamu. Karena kita ini banyak tidak paham. Kita kata rumah, agak malam datang, tidak sebentar baik. Nah, ini tidak boleh maksud. Dia mengatakan nanti malam saja, itu sudah ngusir. Jangan sekarang, nanti. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang peka. Kata pepatah Arab, al-labibu yakfihil isyarah. Orang yang cerdas itu cukup diberi isyarat. Ya, kalau orang yang tidak cerdas, dipecut pun tidak paham. Ya. Kemudian adab yang keempat, kalau kita diizinkan untuk masuk. Atau sebelumnya ketika kita mengetuk, ketika kita menunggu, jangan melihat arah pintu, tapi hendaklah kita melihat ke arah samping. Jangan menghadap ke pintu. Karena ketika dia buka pintu, siapa tahu rumahnya belum tertutup, istrinya belum pakai jilbab. Jadi jangan menghadapkan langsung ke depan pintu. Ini yang keempat. Yang kelima, ketika kita diizinkan masuk, silakan masuk, tapi jangan sampai kita duduk. Karena izin kita untuk masuk, bukan untuk duduk. Jadi jangan langsung duduk. Ketika kita izin, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, kita disuruh bukan duduk. Maka hendaklah kita menunggu. Sambil kita menunggu dipersilakan duduk, hendaklah kita tidak nakal matanya, tidak berkeliaran. Dijigoi seluruh bagian rumah. Oh, ada sawang. Oh, kotor. Oh, ada kencing anaknya. Jangan dilihati. Karena kita dikasih izin untuk masuk, bukan untuk melihat. Ya. Kita dikasih izin untuk masuk, bukan untuk melihat. Selanjutnya yang keenam, kalau kita diberikan kesempatan untuk duduk, baru kita
duduk. Kalau tidak, jangan duduk. Kalau tidak, jangan duduk. Ya. Karena duduk juga kita tidak tahu tempat duduk yang mana yang diizinkan untuk tamu. Kita tidak tahu. Siapa tahu memang ada adab, ada ciri khas bagi tuan rumah. Tuan rumah harus duduk di sini. Nah, kalau kita langsung tiba-tiba duduk, siapa tahu kita menduduki kursi tuan rumah, maka kita dilarang duduk sampai dipersilakan duduk. Ya. Kemudian selanjutnya saat kita duduk, hendaklah kita mengambil tempat duduk ke arah memandang tidak ke dalam rumah. Ya, misalnya ada kursi di depan, misalnya di depan menghadap ke dalam rumah. Jangan pilih kursi yang di sini. Karena transparan, langsung kelihatan. Entah bininya, istri ya maksudnya, istrinya, anak gadisnya lewat kita kelihatan. Kecuali kalau kita memang niat untuk nazar, ya. Itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita bertamu, pilih jauhkan tempat ini. Mungkin kita duduk di samping yang kelihatan atau menghadap pintu luar. Itu lebih aman. Makanya kita menunggu sampai dipersilakan duduk. Ya. Dan ketika kita duduk tidak kemana-mana matanya. Kalau ada sesuatu yang menarik di pandangan kita, kita minta izin. Wah, coba ana boleh tidak lihat di lemarinya? Bagus sekali. Ada koleksi Hot Wheels misalnya. Silakan. Kalau diizinkan boleh lihat. Kalau enggak, jangan. Ya, itu dipajang tidak untuk dilihat. Bingung kita, ngapain dipajang kalau enggak itu dilihat, ya. Baik, yang selanjutnya dianjurkan bagi orang yang bertamu membawa buah tangan, hadiah. Dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, pasti kalian saling mencintai. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita ingin bertamu, hendaklah kita memilih waktu yang tepat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan ada 3 waktu, yang mana 3 waktu itu tidak disukai kalau kita mau bertamu. Setelah subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Ya, setelah subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Waktu-waktu ini adalah waktu istirahat. Maka hendaklah kita, ya, kalau tidak janjian jangan datang, kecuali kita janjian. Mau datang ke rumah jam berapa? Jam 1, ya sudah, berarti atas izin yang punya rumah datang kita. Walaupun jam 1 itu ba'da zuhur. Begitu juga setelah isya. Nak mampir ke rumah jam berapa? Agak jam 8. Berarti jam 8 malam. Berarti sudah izin dari yang punya rumah. Ya. Kalau enggak, siap-siap. Kalau kita datang dan kita ditolak, siap-siap pulang. Ya. Tanpa konfirmasi, tiba-tiba kita datang. Kalau kita ditolak, maka hendaklah kita pulang. Nah, kemudian yang selanjutnya dari adab bertamu, hendaklah kita, ya, menjaga hak-hak tuan rumah. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Tidak mencela suguhan yang diberikan. Ana ni ustaz datang ke rumah ikhwan cuman disuguhi ayam goreng. Emang ustaz nak apa? Nak kambing goreng? Tak pacar. Maka tidak boleh kita menghina. Kita harus husnuzon. Apa yang disuguhkan kepada kita itu yang terbaik yang dimiliki oleh tuan rumah. Ya, sebagian orang ketika dia bertamu, pulang dari bertamu cerita gitu. Oh, di rumah fulan tidak disuguhi apa-apa, kering gitu. Ini sudah, diam saja. Karena kita tidak tahu. Siapa tahu memang tidak ada yang bisa dikunjungi kecuali air putih. Ya, maka hendaklah kita berhusnuzon. Jadi menjaga adab dan menjaga perasaan. Ini sedikit dan singkat adab bertamu. Karena sejatinya di dalam kitab ini tidak disinggung adab bertamu itu. Karena penulis langsung fokus tentang adab menerima tamu. Baik. Sekarang kita masuk ke adab menerima tamu. Yang pertama,
hendaklah kita menyambut tamu dan memuliakan tamu yang datang. Ini yang pertama. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Memuliakan tamu dengan menyambut dengan penuh rasa gembira, wajah sumringah. Ya, ketika dia ketok pintu, kita ahlan, masya Allah, saudara lama. Padahal tadi di masjid lah ketemu, tapi tunjukkan seakan-akan kita rindu, masya Allah, lama ni hendak bertemu. Perasaan lama pokoknya, sampai dia merasakan kita ini kehadirannya itu sangat dinanti oleh kita. Itu salah satu bentuk memuliakan tamu. Demikian juga memberikan hidangan yang terbaik. Ini salah satu bentuk memuliakan tamu yang kita punya. Ya, tanpa memberatkan tentunya. Yang terbaik yang kita punya. Ya, kalau kita yang punya yang terbaik itu, ya kita suguhkan itu. Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamu dan jaizahnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu jaizah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Yaumuhu wa lailatuhu." Satu hari satu malam. Artinya hendaklah kita menservis tamu kita dengan servis yang sangat memuaskan, satu hari satu malam. Karena tamu ada dua jenis. Yang pertama tamu sekitar, tamu dari daerah kita sendiri yang datang pulang. Ada tamu dari jauh yang bermalam. Nah, bagi tamu yang bermalam, hari pertama kita suguhkan suguhan yang paling spesial yang kita bisa. Yang paling spesial yang kita bisa. Sebagaimana kisah yang telah kita sering sebut, ada seorang sahabat Nabi SAW menyambut tamunya Nabi dengan suguhan terbaik yang dia punya. Apa suguhan terbaik? Makanan anaknya. Itu yang terbaik yang dia punya. Bukan kambing goreng, bukan. Apalagi sapi barbeque, bukan. Ya. Tapi yang dia punya makanan anaknya disuguhkan, itu yang terbaik. Karena itu yang dia punya, satu hari satu malam. Kemudian Nabi mengatakan, "Wadiyafatu salah satu ayyam." Dan bertamu untuk menginap itu 3 hari. Jadi hari pertama makanan spesial, hari kedua, hari ketiga makanan biasa. Apa yang kita masak itulah yang kita suguhkan. Jadi jangan memberatkan diri hari kedua, hari ketiga. Ya. Kalau kita memang lapang silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, hari pertama yang paling penting. Hari kedua, hari ketiga silahkan kita kan apa yang kita biasa suguhkan. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Lebih dari 3 hari sudah bukan kewajiban lagi. Itu sedekah dari tuan rumah. Ini adab bagi yang memuliakan tamu. Bagi tamu hendaklah tahu diri. Kalau sudah 3 hari silakan pamit. Ya, silakan pamit. Tapi kalau tamunya tidak paham, berhak bagi si punya rumah untuk mengatakan, berapa hari nginep di sini? Kalau sudah 3 hari, jangan pas baru datang. Ya, berapa hari nak di sini? Itu melukai hati. Oh, berarti kami ini nyusah ke? Jangan. Tapi setelah 3 hari baru kita tanya, nak berapa hari di sini? Ya. Kalau memang kita keberatan, kita katakan kalau lebih dari 3 hari mungkin tidak bisa karena kita ada kegiatan. Ya. Silakan diungkapkan. Tapi kalau kita memang tidak keberatan, silakan. Itu menjadi sedekah kita. Setiap harinya menjadi sedekah. Nah, kemudian dari adab yang harus kita lihat juga ketika kita menyambut tamu adalah adab ketika kita mengundang tamu. Jadi tamu ini ada 2 macam. Tamu yang datang tanpa diundang, yang kedua tamu yang kita undang. Dua-duanya harus kita muliakan. Nah, sekarang kita mari lihat bagaimana adab mengundang tamu. Yang pertama yang harus kita lihat, hendaklah kita mengundang orang-orang yang bertakwa untuk menjadi tamu kita. Jangan mengundang orang fasik, kecuali kita mengundangnya dalam rangka dakwah. Ya, mengundangnya dalam rangka dakwah.
Jadi diundang bukan untuk menyuguhkan makanan, tapi untuk didakwahi. Diundang, ayo kumpul di rumah, makan-makan. Itu hiasan, tapi intinya mendakwahi orang-orang fasik tersebut. Contohnya anak-anak pang, anak-anak jalanan yang memang lupa sholat, kita undang, tidak apa-apa, dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka memuliakannya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau jadikan sahabat kecuali orang beriman. Sahabat, Pak, bukan teman, artinya lebih dekat dari teman. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, kalau kita dalam rangka mengundang untuk memuliakan seseorang, tidak boleh kecuali orang yang bertakwa. Ya, jamaah masjid inilah orang yang kita undang harusnya. Karena zahirnya orang-orang yang datang ke masjid adalah orang yang ingin meningkatkan iman dan takwa. Jangan undang orang-orang yang tidak pernah ke masjid untuk memuliakan mereka, kecuali untuk dalam rangka dakwah. Ya, dalam rangka dakwah boleh. Yang kedua, hendaklah kita mengundang semuanya, tidak boleh mengkhususkan orang kaya saja. Ya, tidak boleh. Kita mau undang makan-makan di rumah, tapi yang diundang orang kaya saja, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan sedekah atau makanan walimah, yang dimana orang-orang kaya diundang sedangkan orang miskin tidak diundang. Jadi kalau kita mau mengundang untuk menjamu makanan di rumah kita, undang yang kaya maupun yang miskin, jangan yang kaya saja. Karena sebagian orang mengundang orang kaya ada maksud, ya, ada udang di balik batu atau bakwan, ya. Tujuannya apa? Ya, agar dapat balasan. Tidak boleh, entah dapat amplop, entah dapat yang lain. Tidak. Kita undang yang miskin maupun yang kaya. Bahkan sejatinya orang miskin itu lebih butuh untuk kita undang. Orang kaya makan ayam mungkinlah bosan, Pak. Tapi orang miskin belum tentu dia sebulan ini makan ayam. Mereka lah yang harusnya kita undang. Jangan sampai kita mengkhususkan orang kaya. Kemudian yang ketiga dari adab mengundang adalah hendaklah kita mengundang ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, bukan dalam rangka berbangga-bangga harta. Karena sebagian orang mengundang tamu datang ke rumahnya untuk pamer harta. Baru beli sofa, ya, kursi tamu Raja Wali, ngundang. Tujuannya apa? Untuk memberitahu. Selama makan dia bilang, oh ini kursi pesanan langsung dari Jepara, ya, satu kursi 50 juta, satu set 150 juta. Tujuannya apa? Untuk berbangga diri. Ini tidak boleh. Karena tujuan utama kita mengundang tamu adalah agar kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjamu tamu. Tujuannya untuk memuliakan tamu, bukan untuk berbangga diri. Nabi kita itu adalah makhluk yang harusnya, kalau memang boleh berbangga, itu beliau harusnya paling berbangga. Makanya Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin keturunan anak Adam. Wala fakhr. Namun aku tidak sombong. Untuk apa sombong? Karena sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita pakai sombong. Sombong itu pakaian Allah. Tidak boleh. Bahkan harusnya ketika kita mengundang itu bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka memasukkan kesenangan di dalam hati sesama mukmin. Dan ini merupakan ibadah. Membahagiakan orang mukmin itu ibadah. Membahagiakan orang mukmin itu ibadah. Demikian juga untuk memunculkan ghibthah. Apa itu ghibthah? Rasa iri kepada sesama muslim, tapi irinya iri yang berpahala, namanya ghibthah. Kalau iri yang berdosa namanya hasad. Apa beda ghibthah dengan hasad? Kalau hasad ingin sesuatu itu hilang dari saudara kita. Oh, lah motor baru juga, itu namanya hasad. Tapi kalau iri, kata Nabi Muhammad SAW, iri itu tidak ada yang baik kecuali dalam dua.
Pertama, orang yang punya harta, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang punya ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya. Itulah iri yang dibolehkan. Cuma dua. Nah, ketika kita mengundang, kita niatnya agar orang itu ghibthah, melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Orang-orang kaya itu juga mengundang orang-orang miskin agar makan bareng. Kita mencontohkan, dan itu boleh. Namanya menghadirkan ghibthah dalam diri kita. Ya, ghibthah dalam diri kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim ini punya julukan, Pak. Julukannya adalah Abu Difan, yaitu bapaknya yang dapat menjamu tamu. Teladan orang yang menjamu tamu, namanya Abu Difan, ya. Jadi salah satu julukan Nabi Ibrahim selain Abul Anbiya yaitu Abu Difan. Ya, bukan Abu Dihya ya, tapi Abu Difan. Ya. Bapaknya yang memuliakan tamu. Bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu? Bukan dalam rangka pamer. Nabi Ibrahim bahkan menyuguhkan sapi. Sapi disembelih, disuguhkan. Luar biasa ini Nabi Ibrahim. Keempat yang harus kita pahami ketika kita mengundang orang datang ke rumah kita, an la yad'u'a ilaiha man ya'lamu annahu yashukku alaihi al-hudur. Tidak mengundang orang yang memang kita tahu sulit untuk hadir. Ya, atau langsung kita memberi keringanan. Kita mengundang makan-makan saudara kita yang lagi ada di Jakarta. Datang ke rumah, jangan datang. Orang di Jakarta ini berat. Tidak bisa. Ya udah, tidak usah diundang. Yang diundang dekat-dekat sini. Jamaah Anwar ada, setelah sholat kita makan. Nah, itu alhamdulillah mudah orang datang. Ya. Au annahu yata'adza bi ba'di ikhwanil hadirin, atau orang yang lagi ada masalah. Tujuannya untuk mempertemukan, untuk mengadu domba. Tidak boleh. Ngadakan walimah diundang si A sama si B, yang mana kita tahu si A dan si B ada kerenggangan, bukan untuk menyatukan tapi untuk inilah ajang ya, disediakan sama kita ya pentungan. Nah, silakan satu-satu. Tidak boleh, kecuali niat kita adalah untuk melembutkan hati satu sama yang lain. Ya, boleh sebelum kita mengundang, akhi ini masya Allah si fulan rindu ingin ketemu antum. Kita katakan fulan, iya fulan juga ingin ketemu antum. Anak adakan acara ya, makan-makan di rumah anak, ketemu ya. Itu boleh. Tapi kalau kita tidak ada muqaddimah, tiba-tiba kita ngundang bertemu, itu bukan malah jadi enak, malah jadi kebencian. Ya, yang benci bukan hanya dengan musuhnya, dengan kita jadi tambah benci. Sengaja ngundang fulan nih, biar anak ketemu. Untung anak dapat pentungan, mendapat pentungan sudah anak pukul ya. Itu tidak boleh, kita harus jauh. Kemudian kita berlanjut dengan adab berikutnya, adab untuk menyambut undangan tersebut, ya. Adab tamu yang menambut undangan. Yang pertama, an yujibad da'wata wa la yata'akhir anha illa bi uzrin. Harus kita penuhi undangan tersebut walaupun itu tidak wajib. Anjuran. Kalau kita diundang makan, kita dianjurkan untuk hadir, langsung hadir. Ya, dan tidak bermalas-malasan untuk tidak hadir. Karena ini syariat dan kita mendapatkan pahala ketika kita hadir dalam memenuhi undangan tersebut. Nah, kecuali ada halangan. Apa halangannya? Ka'an yakhsha dhararan fi dinihi aw badanihi. Dia takut ada kemudaratan pada agamanya. Kita diundang makan, tapi oleh orang yang kita kenal, kalau ngadakan undangan makan pasti ada khamar di sana. Ya sudah, jangan hadir. Karena kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan di tempat yang dihidangkan khamar, minuman keras. Tidak boleh kita hadir, harus kita pergi. Ya. Atau undangan pesta-pesta yang isinya maksiat, tidak boleh. Ya. Undangan untuk lelang. Kalau di dusun Nana itu ada lelang namanya. Lelang ayam, tapi sambil lelang ayam sambil organ tunggal. Nah, ini tidak usah datang, ya, karena ini berdampak buruk pada agama kita atau pada kesehatan kita,
kesehatan kita. Kita diundang, badan lagi tak lemak, lagi masuk angin, ya, kita diundang untuk garden party, ya, pesta di taman malam-malam, ya, barbecue, bakar kambing, ya. Kita lagi tak enak, sudah, kita izin. Anak lagi tak enak badan, tak bisa hadir, ya. Jadi ini, kalau tidak ada halangan kita harus datang. Kata Nabi Muhammad SAW, man du'iya falyujib, barang siapa yang diundang hendaklah dia datang. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, lau du'itu ila ruka'i syatin la ajabtu, kalau seandainya aku diundang untuk makan, jamuan makan, walaupun isi hidangannya adalah tulang, ya, kaki kambing, la ajabtu, pasti aku hadir. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Bukan daging kambing, Pak, tulang, ya, tulang kambing, ya, karena dagingnya sudah diseseti, tinggal tulang. Itu yang mampu disuguhkan, kata Nabi Muhammad SAW, aku akan tetap hadir. Naam, walau uhdiya ilayya dzira'un laqabiltu, kalau seandainya aku diberikan hadiah berupa tulang-tulang kambing itu, pasti aku akan terima. Ini adab. Sebagian orang tidak mau nerima hadiah, Pak. Kenapa? Ya karena untuk apa? Tidak butuh bagi dia. Itu salah. Kalau kita dikasih hadiah, diterima. Niatnya apa? Memasukkan rasa bahagia bagi orang yang menerima hadiah tersebut, walaupun kita tidak butuh. Dan sering anak singgung pada kajian ini, contoh misalnya anak kita baru lahiran, ya, diberikanlah seperangkat mandi bayi yang mereknya di bawah standar yang kita biasa pakai. Kita mereknya merek terkenal misalnya, yang bisa disuguhkan adalah merek biasa. Itu jangan ditolak, diterima, disambut dengan hati yang gembira. Tunjukkan kebahagiaan kita. Masalah kita pakai atau tidak kita pakai, itu urusan lain. Kita ambil, habis itu kita kasih ke orang lain, itu sudah hak milik kita. Tapi jangan ditolak mentah-mentah di depan. Begitupun hadiah makanan, terima. Contohnya kita tidak suka makan jengkol, dikasih hadiah semur jengkol, terima, ya. Berarti anak harus makan jengkol, bukan, diterima. Oh, masya Allah, jazakallah khair. Habis itu kita bagi ke tetangga yang lain. Karena berapa banyak orang senang dengan semur jengkol, kita kasih hadiah, ya, walaupun kita sendiri tidak suka semur jengkol. Kemudian yang kedua, alla yumayyiza fi ijabati bainal faqiri wal ghani, tidak boleh membedah-bedakan undangan. Kalau yang kaya kita datang, kalau yang undang miskin kita tidak datang, tidak boleh. Semua undangan harus kita jawab. Bahkan kalau seandainya undangan orang kaya dan undangan orang miskin bertepatan, kita lihat siapa yang dulu ngundang. Kalau yang duluan ngundang orang miskin, maka yang harus kita penuhi yang miskin, dan kita minta maaf dengan yang kaya. Dan ini pernah disampaikan, masya Allah, kisah yang dialami oleh Syekh bin Baz, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pernah ada seorang santri dari santri-santri beliau, ya, suatu malam memberanikan diri mengundang beliau. Syekh, ana mau ngundang Syekh, kira-kira Syekh mau gak datang ke rumah ana? Kata siapa juga? Ya, ana akan datang. Kalau antum undang, ana datang. Maka kaget. Jadi dia ngundang, tes badai, tes ombak, kan? Ini Syekh nak datang atau tidak? Ternyata Syekh bilang, kalau anda yang mengundang, saya akan datang. Maka ternyata santri itu sangat bahagia. Setelah itu ada undangan dari, kalau tidak salah, dari salah satu menteri mengundang Syekh, mengundang Syekh. Apa jawaban Syekh? Afwan, ana sudah punya undangan. Luar biasa. Menteri ini, siapa menteri yang kita kenal? Sandiaga Uno, nah, misalnya santri Al-Madinah mengundang misalnya, ya, untuk makan di rumahnya. Sesaat setelah itu ditelepon oleh Sandiaga Uno, ya, Ustaz makan. Kira-kira ya, nanti aja lah santri Al-Madinah ketemu setiap hari. Ini Sandiaga Uno jarang-jarang, kan? Enggak, Syekh bin Baz enggak begitu. Minta maaf, afwan, ana sudah punya undangan. Sampai menteri mengatakan, wah, berarti yang undang ini raja. Kenapa? Aneh, menteri tidak diterima undangan, berarti yang undang raja. Ternyata yang undang santri. Dan ternyata yang disuguhkan adalah makanan-makanan santri. Emang apa makanan santri? Kambing guling, mana ada?
ya, kue-kue, roti-roti dimakan sama syekh. Masya Allah, ini adab, ini tidak membeda-bedakan. Makanya ada kisah di sini disampaikan, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, anaknya Ali bin Abi Thalib, pernah melewati orang-orang miskin yang menggelar makanan di tanah. Jadi betang makanan di tanah. Kalau kita sekarang pakai daun pisang, makan di tanah. Lewatlah beliau, sedangkan Hasan bin Ali ini sedang mengendarai ya sejenis keledai, campuran keledai dengan kuda. Maka dikatakan kepada Hasan bin Ali, qalu lahu halumma ilayya halumma ila al-ghada'i ya bana binta Rasulillah. Ayo makan bareng sama kami, wahai anak putrinya Rasulullah. Wahai anak putrinya Rasulullah. Apa kata Hasan bin Ali? Naam. Ya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci dengan orang yang sombong. Turun dia dari kendaraannya, makan bersama orang-orang miskin di tanah. Di tanah, Pak. Ya. Wa nadzala min ala baghlatihi wa akala ma'ahu. Turun dari tunanya, makan bersama orang miskin. Bukan makan di meja, Pak. Makan di mana? Di lantai, di tanah. Subhanallah. Jadi jangan membeda-bedakan. Bahkan ada rahasia. Apabila kita memenuhi undangan orang yang miskin, yang derajatnya, zahirnya di bawah kita, pendapatannya lebih rendah dari kita, atau status pendidikannya lebih rendah dari kita, yakin kita jauh lebih dimuliakan daripada kita menghadiri dengan undangan orang kaya. Itu kita tidak dianggap, jauh-jauh kita datang nak salaman, tidak bisa salaman. Ketika ketemu pun biasa saja. Coba beda ketika kita datang dengan orang-orang yang lebih lemah. Oh, disambut, Masya Allah, akhi antum datang, anak tidak nyangko antum datang. Itu beda sambutannya. Lebih bahagia mana Pak kita, Pak, yang hadir? Disambut atau dibiarkan saja? Disambut. Maka jangan dikira hadir dengan undangan orang kaya itu jauh lebih mulia. Sama saja. Yang kaya, yang miskin, yang mengundang sama saja. Tinggal dilihat mana yang dulu. Kalau memang bisa dua-duanya hadir lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya dahulukan yang pertama kali mengundang, walaupun yang mengundang itu orang miskin. Yang ketiga, alla yufarriqa fi ijabati bainal ba'idil masafati wa qaribiha wa in wujihat ilaihi da'watani ajabas sabiqata minhuma wa'taradil akhar. Kalau seandainya yang mengundang itu jaraknya ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh, maka hendaklah kita memenuhi undangan dua-duanya. Artinya dalam radius yang sama, ya, yang masih dalam jarak jangkauan kita, ya, kita penuhi semuanya dan tidak membeda-bedakan. Contoh, anak tinggal di Padat Karya misalnya, ngundangnya yang di sini di Alipatan, ya, ini namanya apa? Panasonic, Pandea, ya, anak diundang di Pandea. Terus satu lagi ada undangan di mana? Di Cambai. Ya sama saja, datang. Di Alipatan datang, di Cambai datang. Tapi kalau berdekatan, sama waktunya dan tidak bisa kita datang dua-duanya, maka yang pertama kali mengundang. Kalau yang pertama kali ngundang di mana ini lagi? Pandean, ya datang ke Pandean. Kalau pertama kali ngundang di Cambai, datang di Cambai, ya. Tapi kalau yang ngundang satu Papua, satu Pandean, jelas yang datang Pandean, karena Papua jauh, ya. Yang keempat, Allah yata'akhkhara min ajli saumihi bal yahdura. Jangan sampai puasanya menghalangi untuk tidak datang di undangan. Tetap datang, ya. Walaupun kita puasa tetap datang, ya. Tetap datang, ya. Fa in kana sahibuhu yasuru bi aklihi aftara. Kalau seandainya tuan rumah betul-betul memaksa untuk makan, maka batalkan puasa kita. Anak puasa, loh, anak bikin ini memang untuk antum, maka kita batalkan puasa kita, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, takallafa laka akhuka wa taqulu inni sha'ib." Temanmu telah bersusah payah menyiapkan makanan, tiba-tiba engkau mengatakan aku berpuasa. Teganya engkau mengatakan itu, ya.
Ya anak itu tidak makan. Ya. Mungkin di sini pernah Anda ceritakan juga, Anda pernah berkunjung di salah satu pondok di Lampung, itu Anda dibuat kaget. Jadi kita disuguhi minuman jus sama kurma, suguhi. Kemudian tidak ada yang mulai makan. Ayo Ustaz makan. Oh iya, fadol. Tuan rumah belum makan, malulah tamu nak makan. Ya, diamlah kita. Ayo Ustaz. Oh iya, fadol. Masya Allah. Dilihatlah sang mudir pondok tersebut melihat tidak ada yang mulai makan, maka dia peganglah. Ayo Ustaz, minum Ustaz. Tidak ada yang minum, dia tunggu lama ini. Akhirnya dia ceploskan, dia minum. Kemudian wakilnya mengatakan, "Loh Ustaz, bukannya puasa?" "Iya puasa tadi, sekarang udah enggak," katanya. "Ayo minum." Baru kita minum semua. Ini adab. Ini adab yang seperti ini enggak kita dapatkan di buku, dari praktek langsung. Ya, tadi ya. Memang kadang-kadang kita harus mengalahkan egois kita. Insya Allah pahala puasa tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, plus ditambah pahala memuliakan tamu. Nah, tapi kalau seandainya tuan rumah tidak memaksa kita makan, ya tidak jadi masalah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu diundang, hendaklah dia datang. Fa in kana sha'iman fasalli falyusalli. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan orang yang mengundang. Dia datang dan mendoakan dan minta izin, tidak menyantap hidangannya. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka hendaklah menyantap hidangannya. Jadi kalau tergantung tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak memaksa, sudah tidak apa-apa. Misalnya yang diundang banyak, ya sudah, tidak apa-apa, kita tidak makan. Tapi kalau yang diundang cuma kita, lah capek-capek dia bikin makanan, terus kita katakan, "Afwan, ana puasa." Betapa sakitnya hati. Anda kan masak buat antum, apa antum tidak makan? Maka hendaklah kita berbuka. Nah, kemudian yang terakhir dari adab menambut undangan ini, an yanwiya bi ijabatihi ikrama akhihil muslim liyusaba alaihi. Hendaklah orang yang menjawab undangan atau mendatangi undangan meniatkan lillahi ta'ala, dan untuk memuliakan saudara yang mengundangnya. Jadi harus menghadirkan niat karena Allah dan untuk memuliakan saudara yang mengundang. Harus datang. Beda kalau kita diundang kemudian kita datang dengan kita tidak datang. Beda. Ana dulu punya teman, wallahu a'lam, mungkin sampai sekarang beliau masih marah dengan ana, karena terakhir sekitar 2014 ana kontak dengan beliau masih marah dengan ana, ya. Mungkin beliau dengar kajian ini, ya, ana tidak bermaksud untuk tidak hadir. Jadi posisi ana di Jember, kemudian beliau mengundang ana untuk hadir di pernikahan beliau di Magelang. Bukan Magelang, apa namanya? Ambarawa, di Ambarawa. Terus ana bilang, "Afwan, ana tidak bisa datang, ana di Jember." Beliau di Ambarawa, ya. Dia kemudian mengatakan, "Ya Jember Ambarawa kan dekat," katanya. Ya, qadarullah tidak bisa. Pertama jaraknya memang jauh, Jember Jawa Timur, Ambarawa Jawa Tengah. Kemudian biaya. Memang dari Jember ke Ambarawa pakai pintu Doraemon, datang, enggak, kan ada biaya. Ya kan? Ya biaya itu yang kita tidak punya. Ya, kita sudah minta maaf segala macam, kita jelaskan. Qadarullah beliau tidak bisa terima, ya, tidak bisa terima. Akhirnya ketika ana menikah, ana mengundang beliau, ya posisi beliau di Jakarta, ana nikahnya di Bogor, yang dalam tanda kutip sangat dekat. Beliau mengatakan, ya afwan, katanya, ana tidak bisa datang, sebagaimana antum tidak datang, ana pun tak bisa datang. Masya Allah, ya. Ya, semoga itu karena memang uzur, bukan karena beliau marah dengan ana, ya. Jadi memang kalau kita mengundang itu harus diusahakan hadir, Pak. Karena kalau kita tidak hadir, ya ada rasa sesuatu kok tidak hadir gitu, ya. Maka hendaklah kita datang untuk memuliakan
saudara kita. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niat, maka hendaklah kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar azan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Adab selanjutnya, adab ketika datang menerima jamuan itu. Kalau tadi adab menjawab undangan, sekarang adab ketika hadir dalam undangan tersebut. Ya, yang pertama, hendaklah orang yang diundang tidak menunda-nunda kehadiran sehingga menyebabkan orang yang mengundang gelisah, datang dah gitu ya. Maka usahakan hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Juga jangan datang terlalu cepat. Wa alla yu'ajjilal majiyah. Jangan terlalu cepat, ya. Fayufaji'ahum qabla al-istidad, sehingga yang mengundang pun belum siap. Diundang makan siang sebelum habis sholat zuhur, datangnya jam 10. Terkejut lah, ya. Belum siap ini, ya. Maka jangan terlalu cepat. Dan juga jangan terlalu lama. Diundang jam 1 sampai jam 2 belum datang, ya, jangan. Tapi datanglah tepat waktu. Jangan sebelum, jangan setelah. Jadi on time, jangan in time. In time itu sebelum waktunya. Nah, yang kedua, idza dakhala fala yatasaddarul majlis. Kalau kita datang, maka jangan langsung maju, ya, menampilkan diri kita, ya. Bal yatawadhu fil majlis, tapi hendaklah tawadhu. Biasa saja, ya. Wa idza asyara ilahi sahibul mahal bil julusi fi makanin jalasa fihi wa la yufariquhu. Kalau seandainya tuan rumah menyuruh duduk di satu tempat, nah, duduklah di situ, tidak boleh membantah. Di sini baiklah, enggak, di situ terus itu. Ya, jadi tidak boleh kita merasa angkuh, sombong, ya. Ya, ana melihat sebuah adab yang luar biasa dari seseorang, ya, orang yang memiliki kedudukan tapi begitu tawadhu. Semoga tawadhunya lillahi ta'ala. Jadi duduknya sama bareng kita, ya. Bahkan orang enggak mengira bahwasanya beliau punya jabatan, duduk bareng kita, ya, ngaji bareng. Masya Allah. Padahal dia adalah orang besar, ya. Jadi ini yang harus kita kedepankan. Tidak ada bedanya, kita ini sama saja, ya. Yang mengatakan kita lebih hebat, kita lebih baik, itu tidak boleh kita. Yang mengatakan Allah. Makanya Allah celah orang yang mengatakan dirinya lebih baik, itu tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan engkau katakan dirimu yang paling hebat, paling suci. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Tidak boleh kita mengatakan, ya aneh lah, ya. Siapa lagi kalau bukan anak? Tidak boleh bilang itu. Kalau bukan anak, tidak boleh, ya. Yang ada kalau bukan karena Allah. Makanya tidak boleh kita mengatakan laula ana. Kalau bukan anak tidak boleh, tapi laulallah, kalau bukan karena Allah. Nah, tidak boleh kita mengatakan laula ana, kalau bukan karena aku, tapi katakanlah kalau bukan karena Allah. Nah, qulta masya Allah atas kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, an yu'ajjila bi taqdimit ta'ami lid-dhaif. Adapun bagi tuan rumah, hendaklah segera menyuguhkan makanan bagi tamu yang diundang, segera. Nah, li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu, karena makin segera disuguhkan itu bukti memuliakan tamu. Nah, waqad amara syari'u bi ikramihi, karena agama ini telah mensyariatkan untuk memuliakan tamu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Yang keempat, Allah yubadira ila raf'it ta'ami qabla an turfa'al aidi anhu. Jangan segera mengangkat hidangan
sebelum yang makan selesai makan. Ya. Tangan masih kotor lah diangkat. Ini banyak terjadi, apalagi kalau kita kondangan nih. Terlalu semangat tim sapu jagat. Ya. Lagi makan, mau minum, ditaruhlah makan, minum. Habis minum, loh, mana? Hilang. Nah, ini. Jadi harus diwaspadai. Jangan diangkat hidangan. Selesai dulu lah, selesai. Baru ketika kita mengangkat juga kita katakan sudah selesai, sudah kita angkat ya, iya. Jadi jangan terburu-buru langsung diangkat. Wa yatimmal fararul jami' minal akli, dan pastikan semua sudah makan dulu baru diangkat hidangan. Yang kelima, an yuqaddima li dhaifihi qadra kifayah idit taqlilu naqsun fil muru'ah wa ziyadatu tasannu'un wa mura'ah. Hendaklah menyajikan makanan yang pas. Jangan terlalu sedikit, jangan berlebihan. Karena sedikit itu merendahkan wibawa. Kalau berlebihan itu buat-buat. Ya, itu buat-buat. Dua-duanya tidak boleh. Hendaklah mengambil jalan tengah. Hendak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit. Pas-pas saja. Ya. Kalau kita memang mengundang 20 orang, ya sediakan makanan 20 orang. Atau dilebihkan sedikit, ya 25, ya. Andai pun lebih tidak terlalu banyak, bisa dijadikan oleh-oleh atau bagi tetangga yang lain. Jangan untuk mengundang 2 orang nyembelih kambing 3, ini salah. Yang makan cuma 2 orang, kambing yang disembelih 3, ini namanya mubazir. Dan kami juga dapat adab dari guru kami, ya, salah satu asatidzah di Jember, semoga Allah menjaga beliau. Salah satu rutinitas kami dulu waktu di sana, setiap bulan Ramadan membagi buka puasa untuk ustadz. Jadi ustadz itu dibungkusi, Pak, untuk keluarganya. Ada gorengan, tidak kati pempek, Pak. Ya, pempek itu cuma di sini. Di sana tidak ada. Ada gorengan, pisang dan lain sebagainya. Kita hitung jatahnya. Ustadz punya istri 1, anak 4, beliau 1. Jadi total 6. Jadi kita berikan 2 kali lipat, 12. Ya, kita kasih 2 kali lipat sama beliau. Beliau bilang, besok jangan 12 ya, kurangi. Jadi dikurangi. Jadi kita kasih 10, kurangi lagi. Kita kasih 8, kurangi lagi. Kita kasih 6, pas baru. Ini artinya sesuai dan proporsional. Jadi beliau cuma minta 1 orang satu, jadi cuma dikasih 6, ya. Jadi harus pas. Karena kalau berlebihan siapa yang mau makan? Akhirnya mubazir. Jangan sampai kita mubazir. Makanya salah satu cara agar kita tidak mubazir, peliharalah hewan yang dapat menghabiskan makanan kita. Yang paling mudah melihara ayam, bebek. Kalau makanan kita tidak habis, dimakan sama hewan. Karena kalau sampai makanan itu tidak dimakan, Pak, walaupun tidak dimakan sama hewan, ya, itu kita berdosa. Harus bagi ke hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam, idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala salasati ayyam. Bagi tamu yang berkunjung maka hendaklah tidak lebih dari 3 malam. 3 hari 3 malam untuk berkunjung. Illa an yaliha alaihi mudhifuhu fi iqamati aksar, kecuali tuan rumah mengizinkan untuk lebih dari 2 atau 3 malam. Nah, kalau boleh lebih dari 3 malam maka boleh. Karena sebagian orang itu rumahnya sempit, Pak. Tidak punya ruang khusus untuk tamu. Akhirnya kamar anaknya yang dipaksa untuk jadi kamar tamu. 3 hari itu maksimal. Lebih dari 3 hari jengkel, ya. Maka setelah 3 hari hendaklah kita sadar kalau kita bertamu. Jadi caranya gimana? Ya pindah. Hari ini rumah Ahmad 3 hari, besok rumah Soleh 3 hari, besok rumah siapa lagi 3 hari. Itu boleh. Tapi kalau di rumah Ahmad seminggu, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang ketujuh dari adab dalam masalah hadir dalam undangan jamuan atau dalam bertamu, na'am, an yushayyi ad-dhaifa bil khuruji ma'ahu ila kharijil manzil.
li amali salafi shalih dzalika wa li annahu dakhilun tahta ikramid dhaifil ma'muri bihi syar'an. Hendaklah mengantarkan tamu itu sampai depan gerbang. Jadi kalau rumah kita cuman pintu, setelah pintu sudah jalanan berarti sampai depan pintu. Tapi kalau rumah kita punya pagar, maka hendaklah kita mengantarkan sampai depan pagar. Karena itu salah satu bentuk memuliakan tamu. Ya. Dan ini amalan para salafus saleh, mengantarkan tamunya sampai keluar bersama tamu tersebut. Ini mulia. Ya. Bahkan ada seorang salaf itu, Abdullah ibn Mubarak, ya, menjamu, diundang semua para penuntut ilmu, dikasih makan, diberikan fasilitas makan, setelah pulang dikasih sangu, Pak. Habis pulang dianterin lagi, Masya Allah. Nah, Abdullah ibn Mubarak, ya, seorang ulama, mujahid, kaya. Ya, kita pengennya kayak gini, Pak. Punya ilmu, ya, berani berjuang di jalan Allah, berperang, dan juga punya harta. Yang kedelapan, an yansarifa dhaifu tayyiban nafsi wa in jara fi haqqihi taqsirun ma li anna dzalika min husnil khuluqil ladzi yudriku bihi al-'abdu darajatas shaim al-qa'im. Hendaklah seorang tamu itu, ya, beradab, memiliki hati yang baik, ya. Apapun kekurangan yang dia dapatkan dalam pelayanan, hendaklah dia maklumi. Ya, tidak boleh dia umbar kemana-mana. Karena ini salah satu adab dan akhlak. Apabila orang mengamalkan adab ini, ya, tidak mengumbar kekurangan yang dia dapati di rumah, ya. Contohnya, di rumah fulan bermalam 3 hari, gerah, panas, tidak kati AC, ya kan? Sudah, diam saja. Ya. Dionyo kamar ada AC, kamar kami tidak ada AC. Kita menggerutu, tidak boleh, harus kita sabar. Ya, mungkin mampunya cuma 1 AC, ya, dan itu memang kamar utama. Ya, kamar tamu kan memang jarang dihuni, wajar kalau tidak punya AC, ya, pakai kipas, ya, bersabar. Nah, kalau kita sampai bersabar, itu adalah akhlak. Apabila kita berakhlak ini, kita akan mendapatkan pahala orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat malam. Nah, yang terakhir, dan ini anjuran, kalau seandainya kita memiliki keluasan dalam rumah, hendaklah kita bagi rumah kita memiliki 3 kamar. Kamar pertama kamar kita, kamar kedua kamar keluarga, kamar kedua kamar keluarga, kamar ketiga kamar tamu. Ya, kamar ketiga kamar tamu. Kata Nabi Muhammad SAW, firasyun lirrajuli, 1 kamar untuk laki-laki, wa firasun lil mar'ati, 1 kamar untuk perempuan, wa firasun lid dhaifi, 1 kamar untuk tamu, wa rabi'u lisyaitan, lebih daripada itu mubadzir, dan setan yang akan menempatinya, ya, wa rabi'u lisyaitan, dan yang keempat itu adalah untuk setan. Ini anjuran kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudah, seadanya saja. 3 itu paling pas. 3 itu paling pas, ya. Kamar pertama kamar kita sama istri. Kamar kedua kamar anak laki. Kamar ketiga kamar anak perempuan. Kalau ada tamu, gimana caranya? Ya. Kita tidur sama anak laki-laki, anak perempuan kita tidur sama istri kita, ya. Kamar yang 1 kosong untuk tamu. Itu yang paling pas, ya. Di kamar kita 1, kamar anak laki-laki 1, kamar anak perempuan 1. Kalau ada tamu tinggal di mix, ya kan? Entah anak perempuan kita tidur dengan ibunya tidur ke kamar anak perempuannya, ya. Anak laki-laki kita tidur dengan kita, sehingga kamar anak laki-laki kita menjadi kamar tamu. Jadi fleksibel. Setelah itu kamar full, ya. Jadi kalau ada tamu, kamar tetap full, tidak ada tamu, kamar tetap dihuni. Karena kalau ada kamar kosong, itu setan yang menghuni. Ini salah satu catatan bagi ikhwan sekalian. Kalau masuk rumah, jangan lupa berdoa, baca bismillah. Jangan sampai setan bermalam di rumah kita. Begitu juga makan jangan lupa bismillah. Jangan sampai setan makan bersama
kita. Begitu juga ketika kita buka pakaian atau melepas pakaian. Jangan sampai lupa baca bismillah. Jangan sampai setan melihat aurat kita. Berdoa terus. Karena setan ini ya ingin berserikat dengan kita. Ingin berserikat dengan kita. Jangan sampai kita rela karena setan musuh yang nyata bagi kita. Inilah beberapa adab tentang adab bertamu dan menyambut tamu yang dapat disampaikan dari kitab Minhajul Muslim. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana etika dalam bersendawa? Apakah ada bacaan atau doa khusus? Etika dalam bersendawa, hendaklah kita ketika bersendawa menahan sendawa kita sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, kita kecilkan sendawa kita dan menutup mulut kita. Ya. Adapun bacaan khusus, tidak ada bacaan khusus. Sebagian orang itu sengaja sendawanya dibesar-besarkan. Oh, gitu. Tidak boleh. Ya. Kalau bisa ditahan, tapi kalau tidak bisa kita tutup. Kita tutup. Bacaan khusus wallahu alam yang kami tahu tidak ada bacaan khusus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan apabila makanan yang kita makan tidak habis, faktor kekenyangan atau hilang selera makan? Ya harus dihabiskan. Gimana caranya? Ya. Beda antara kita ngambil makan sendiri dengan kita beli nasi padang. Beda, Pak. Karena kalau kita beli nasi padang, yang ngukur yang jualan. Tapi kalau kita ngambil sendiri, yang ngukur kita. Maka hendaklah kalau kita makan itu ngambilnya sedikit dahulu. Kalau kurang nambah. Tapi kalau lebih repot, harus dihabiskan. Nah, kecuali kalau kita yang ditakar oleh orang. Ya. Kemarin Ustadz Yasir datang, itu kita bingung. Kan beliau makannya sedikit sekali nasi. Dikasih makan satu caplok itu, satu batok, dipotong sama beliau jadi 2, disisakan. Dia makan cuma setengah. Ditanya sama Ustadz Hidayat, Ustadz, kenapa tidak dihabiskan? Kan mubazir, siapa suruh ngasih banyak ini? Kan anak bagi langsung. Ini kan tidak anak sentuh, yang anak sentuh yang ini. Nah, ini tanggung jawab yang bagi, ini dosanya dia, katanya gitu. Jadi kalau kita ngambil sendiri, tentukan porsi kita. Tapi kalau kita diambilkan, langsung dipisah. Biar yang setengah itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya yang setengah itu dimakan oleh Ustadz Fahari. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak mubazir. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita mubazir. Andai memang kita sudah hilang nafsu, tidak bisa makan, maka usahakan makanan ini dimakan oleh orang lain. Ya, kalau tidak ada manusia yang makan, ya kasih hewan yang dapat menghabiskan makanan itu. Karena kalau dibuang saja langsung masuk kotak sampah, itu berdosa kita. Tidak boleh. Ya, karena makanan itu nikmat dari Allah. Kalau kita sia-siakan berarti kita tidak syukur nikmat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan apabila tamu atau kita makan minumnya tidak habis seperti acara walimah? Yaitu tadi, kalau memang dah habis, dikumpulkan makanan itu. Ya, kumpulkan makanan itu. Untuk para tamu, ini tips, Pak. Ini diamalkan oleh anak pribadi. Jadi kalau kita kondangan, itu jangan pede dengan makan nasi yang banyak. Itu ketika kita ngambil kelihatannya sedikit. Iya, baru nasi. Karena masih banyak yang akan diambil itu. Ada ayam, ada pecel, ada selamat, ada apa lagi? Bihun, mie. Itu banyak. Maka ambillah nasi sedikit. Yang akan melengkapi apa? Lauk yang akan melengkapi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak tidak malu untuk nambah, ya. Jadi kalau habis ya nambah lagi. Ya, asalkan jangan nambah lauknya kan. Ya. Kalau nambah nasi tambah aja. Ya. Dan ini anak pernah melihat ada ustadz kibar yang sudah terkenal di nasional, habis makan nambah beliau. Anak awalnya kaget, subhanallah ustadz pula nambah, gitu kan. Sejak itu ngapain malu, daripada kita ngambil berlebih, lebih baik ngambil sedikit. Kalau memang ada nafsu kita tambah lagi, kan begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan malu-malu. Kemudian kalau sampai sisa, kumpulkan makanan itu, mungkin dikasih ke hewan, ya, bebek, ayam dan lain sebagainya. Jangan langsung dibuang. Jangan langsung dibuang. Banyak yang dapat memanfaatkannya. Banyak sekali. Kemudian yang keempat, ini banyak sekali. Bagaimana adab bertamu dalam rangka menagih hutang? Ya boleh saja, ya, karena menagih hutang itu wajib.
Menagih hutang itu wajib. Cuman catatannya yang paling mengerikan itu ketika minjam halus lemah lembut, masya Allah, ya, tolonglah, ya. Ketika ditagih sangar, oh, barulah sebulan lo nak nagih, tidak boleh. Sebagaimana ketika kita meminjam dengan lemah lembut, ketika ditagih kita jawab dengan lemah lembut, afwan akhi, ana belum bisa, ya, belum ada keleluasan, gitu ya. Kalau memang antum butuh, ya sudah, ini barang apa yang bisa dijual. Jadi jangan bingung, ikhwan. Ini banyak orang nih bingung, ya. Dia bilang nggak punya uang, asetnya banyak. Jual aset itu uang. Jual aset itu uang. Oh, anda nggak punya uang lagi, tapi mobil ada, jual mobil. Kenapa nggak mau jual mobil? Anda tidak punya uang tapi tidak punya motor, jual motor. Kalau anda jual motor nanti nggak punya motor lagi, jual motor itu, beli motor yang lebih sederhana dari motor ini, ya. Bilang nggak ada uang tapi motornya R15, ini salah. Jual R15, beli Vega R, pas, hutang terbayar, motor tetap ada. Ustaz, anak R15 itu buat menjaga wibawa. Kalau pakai Vega R siapa yang melirik Anda? Wibawa antum jatuh kalau antum tidak bayar hutang. Antum lebih berwibawa pakai Vega R tanpa hutang daripada antum pakai motor besar tapi punya hutang. Ya. Jadi jangan kita ini banyak tertipu. Bilang tidak punya uang, aset banyak. Anda tidak punya uang, tanah di mana-mana. Itu uang semua itu. Ya, tinggal dijual. Ya, tinggal dijual. Jadi kalau anda jual tanah tidak bisa beli tanah, antum jual tanah di situ, beli tanah di dusun, ya, sama aja tanah juga kan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, perihal menyambut tamu, apa batasan seorang tersebut disebut tamu? Bagaimana dengan seorang yang mengetuk rumah untuk bertanya jalan atau meminta makanan juga disebut tamu, ya. Jadi batasan yang disebut tamu adalah orang yang ingin namu. Ya, kalau orang bertanya jalan bukan namu namanya, bertanya jalan. Kalau orang minta sedekah bukan namu, namanya minta sedekah. Jadi yang apa batasan orang disebut namu? Dia ingin datang ke rumah kita untuk bertamu. Tapi dia minta sedekah, Ustaz, berarti plus namu plus minta sedekah. Ya disuguhkan minuman, disuguhkan suguhan. Ya. Namu untuk ngutang, ya tetap namanya tamu. Namu untuk minta donasi, tetap namanya tamu, ya. Tapi tamu plus, ya, plus mau ngutang, tetap dilayani, tetap dimuliakan. Dan salah satu adab dalam menyambut tamu, jangan bertanya, ada apa ke sini? Jangan, sambut aja dulu, silakan masuk, masya Allah, ahlan. Sampai beliau sendiri yang mengutarakan maksud dan tujuan. Ya, jangan ketika kita bertanya, wah, langsung kena sekak. Nah itu tidak nyaman, ya. Jadi kita harus bisa membuat tamu kita itu nyaman. Jadi jangan ditanya. Anda pernah dapat videonya di Qatar katanya. Itu orang di Qatar katanya, ini salah satu adabnya orang Qatar. Kalau namu 3 hari nggak ditanyai siapa dia, dari mana dia, apa tujuannya, tidak ditanya. Langsung disambut. Anak mau namu, sudah ahlan, tidak ditanya. Setelah 3 hari baru ditanya siapa nama. Berani nggak kita di Indonesia? Beda adabnya memang, ya. Artinya ya kalau kita nanya nama ya nggak apa-apa, wajar, ya. Apalagi kita di sini kan bukan adabnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, ya, orangnya. Kita juga harus waspada. Khuzu hazar, kita harus waspada. Jangan sampai kita terlalu lugu, semua orang disuruh masuk ke rumah, tiba-tiba antum dibegal dalam rumah. Ya, kita harus waspada. Lihat gerak-geriknya, ciri-cirinya, dan kita harus waspada. Kita harus waspada. Waspada bukan berarti tidak menghormati tamu. Hormati tamu, kita tetap harus waspada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, seseorang yang telah hijrah ke manhaj yang mulia ini, namun terjatuh kepada dosa besar lagi, kemudian dia bertobat lagi dengan taubat yang sungguh-sungguh, apakah taubat ini masih bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Jazakallahu khairan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat
Apakah antum kira sahabat itu tidak pernah melakukan dosa? Sahabat itu pernah melakukan dosa dan mereka segera bertaubat. Segera bertaubat. Bahkan orang yang berdosa dan melakukan taubat yang nasuha bisa jadi kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah berdosa sehingga dia tidak pernah bertaubat. Jauh lebih tinggi. Karena taubat ini adalah amalan yang agung lagi mulia. Taubat ini adalah wazifatul umur, kewajiban umur kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai ikhwan kita ini melakukan dosa besar lagi, maka dia wajib bertaubat lagi. Kemudian dia melakukan dosa besar lagi, wajib bertaubat lagi. Ustaz, dosanya itu saja. Iya, tetap harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Selagi dia masih hidup, dia masih harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetap menerima taubatnya kapanpun dan dimanapun. Sebelum tiga hal. Kapan? Pertama, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kedua, sebelum nyawanya di kerongkongan. Ketiga, sebelum datangnya hari kiamat, ya. Jadi kalau nyawa kita masih ada, ya, matahari belum terbit dari sebelah barat, ya, kita harus tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lipat ganda bagi orang yang bertaubat. Ya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Allah akan membalas dia dengan surga yang tinggi di akhirat kelak atas kesabaran yang mereka telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala balas, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat itu Allah akan ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Ya, jadi jangan takut kita untuk bertaubat. Bertaubatlah terus. Ya, setiap hari. Setiap hari, setiap malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Allah membentangkan tangannya mencari dan menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di malam hari. Ada lagi? Ini ada pengumuman, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang tua dari sahabat kita, saudara kita, atas nama Suhadi atau Kewok, ya, itu sedang dirawat di rumah sakit Bunda. Ya, kita doakan agar beliau atau orang tuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ingin meringankan beban, ya, beliau dapat menghubungi Win, ya, Akhi Win, ya, sebagai marbot Masjid Anwar ini, ya. Silakan menghubungi beliau setelah kajian ini atau setelah sholat yang ingin berdonasi membantu meringankan beban saudara kita ini. Demikian yang dapat disampaikan pada kajian malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, ya, untuk dapat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita keistiqomahan, karena itu perkara yang sangat mahal di akhir zaman ini. Di hari di mana kita, ya, menghadapi cepat sekali berubah. Kita melihat ada orang yang dulunya rajin tiba-tiba futur. Kita melihat ada orang yang awalnya beriman tiba-tiba kafir. Hari ini, ya, hari ini. Taib. Ini ada hadiah buku sebelum ana tutup. Ini ada donatur dari Palembang ngirimin ana buku ini, katanya dibagikan ke jamaah Anwar Azah. Gimana pun caranya, tafadhol, terserah Ustadz, katanya. Siapa yang masih ingat kajian 2 pekan lalu, apa temanya? Angkat tangan. Silakan Pak. Adab makan dan minum. Tafadhol, barakallahu fiik. Udah, ya. Ngapa ujian tafsir susah? Ya beda. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang dapat menyebutkan satu hadis
ya, tentang memuliakan tamu. Fadol khairan, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadol khairan. Nama khairan tadi disebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, gitu. Aulia semut. Nah, terakhir, siapa rumahnya paling jauh dari Masjid Anwar? Paling jauh di Prabumuli mana? RKT, ada yang dari RKT. Rambang Kapak Tengah. Belum ada. Ada yang paling jauh? Belum ada. Hah? Atau siapa yang paling sepuh yang hadir kali ini? Hah? Masya Allah, nah hadiah yang paling sepuh. Tafadhol, Pak. Bantu. Itu buku insya Allah bermanfaat, buku terjemahan dari karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sekali lagi ana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah ana mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.